Halo adik-adik kelas 11, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat ya untuk belajar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai zat makanan. Babnya adalah sistem pencernaan ya. Nah, kita lihat di sini sebelumnya apa sih fungsi makanan bagi tubuh kita. Ada yang jelas kalian pasti sudah tahu, makanan ini berperan untuk pertumbuhan dan perkembangan, pemeliharaan dan memperbaiki sel-sel yang rusak, menghasilkan energi untuk tubuh kita, mengatur metabolisme, menjaga imunitas, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, fungsi makanan ini sebenarnya kumpulan dari berbagai fungsi dari zat makanan ya. Jadi misalnya penghasil energi ini lebih cenderung kepada karbohidrat. Kemudian imunitas tubuh nanti lebih banyak kepada vitamin dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Oh ya, kita lihat dulu makanan yang baik itu syaratnya apa sih sebenarnya? Nah, makanan yang baik, yang sehat adalah makanan yang bersih ya adik-adik, higienis. Bahwa makanan tersebut tidak mengandung berbagai kuman penyakit atau zat-zat yang berbahaya bagi tubuh atau racun. Kemudian mengandung gizi yang lengkap dan seimbang. Jadi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, tentu saja yang mengandung serat, yang mudah dicerna, ini terdapat dalam bahan makanan kita dalam porsi yang sesuai ya. Nah, dahulu ada slogan yang disebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang slogan ini sudah jarang terdengar karena lebih kepada slogan yang pedoman gizi seimbang. Nah, intinya memang dari 4 sehat 5 sempurna tetapi lebih disempurnakan ya adik-adik. Mengapa? Karena kita lihat di sini 4 sehat 5 sempurna ini dianggap tidak relevan lagi karena kita tahu bahwa makanan pokok tiap daerah itu tidak sama. Kemudian porsi makanan itu berbeda-beda kebutuhannya sesuai dengan usia, jenis aktivitas, atau kondisi fisik seseorang. Jadi kalau kita baru sembuh dari penyakit, baru, selesai operasi ini, makanan kita nutrisinya akan berbeda dengan kalau kondisi kita sehari-hari ya, dalam kondisi normal. Nah, kemudian susu sebagai nutrisi pelengkap ini pada 4 sehat 5 sempurna sangat sering, terdengar ya, sementara sebenarnya susu bukanlah, nutrisi pelengkap satu-satunya, dalam artian dapat ditemukan pada berbagai makanan untuk pelengkap ya, jadi tidak harus, susu yang ada di sana. Kemudian gula, garam, lemak ini asupannya dibatasi. Kemudian lebih banyak sayur dan buah-buahan. Jadi kalau pada 4 sehat 5 sempurna, di sini porsinya tidak, tertulis mau berapa sih yang akan, baik dikonsumsi oleh seseorang agar, menjadi sehat dan sebagainya ya. Ya, jadi pedoman gizi seimbang itu lebih jelas bahwa nanti sesuai dengan aktivitas, sesuai dengan usia atau kondisi fisik dan sebagainya. Oke, sekarang kita lihat masih makanan yang sehat. Makanan sehat itu sendiri harus makanan yang alami ya. Tadi tidak mengandung bahan pengawet, jadi kemudian tidak mengandung bahan yang berbahaya atau racun, higienis, ini pengolahannya. Kemudian seperti ini tidak ada lalat ataupun mungkin bakteri, kuman penyakit lainnya. Kemudian mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan dalam porsi yang seimbang tadi adik-adik. Nah, sekarang kita masuk nih, nutrisi. Kalau nutrisinya tidak seimbang, bisa kurang atau bisa kelebihan ya adik-adik. Nah, ini hanya beberapa contoh, masih banyak, eee, penyakit atau akibat dari tubuh kita kekurangan nutrisi ya. Di sini ada anemia, kekurangan zat besi dan mineral. Nah, akan tampak seperti ini, lelah, lesu, karena zat besinya kurang, jadi tubuh seperti tidak bertenaga. Atau obesitas, ini kebanyakan makan, yang mengandung karbohidrat dan lemak, aktivitasnya sedikit. Oke, ini contoh seorang anak yang mengalami obesitas dan ini setelah mengalami pengurangan. Jadi pola hidupnya berubah, pola makannya dijaga dan akhirnya mengalami penurunan berat badan, tapi masih meninggalkan, jejak-jejak ya di sini ya, Adik.
Kemudian ada sariawan, ini luka di mulut akibat kekurangan vitamin C, seperti ini adik-adik ya. Kemudian ada yang disebut dengan rabun senja, seperti ini. Ketika mata normal bisa melihat dengan jelas meskipun kondisi kurang cahaya atau gelap. Nah, kalau rabun senja tidak bisa melihat karena kekurangan vitamin A. Jadi mengalami gangguan pada penglihatan. Sekali lagi banyak akibat lainnya jika tubuh kita kekurangan nutrisi. Nah, nutrisi yang kita butuhkan ada beberapa, ada yang pertama kita lihat yang utama adalah karbohidrat. Di sana mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsinya karbohidrat sebagai sumber energi utama, di mana 1 gram karbohidrat mengandung lebih kurang 4,1 kilokalori ya. Nah, selain sebagai sumber energi utama, karbohidrat juga berperan dalam menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh kita, pembentukan struktur sel, jaringan dan organ, kemudian nanti pembentuk DNA dan RNA, juga membentuk lemak dan protein, dan berperan dalam membantu penyerapan kalsium. Jadi kalau nanti seperti ini dia membentuk lemak dan protein, kalau kita banyak makan karbohidrat, aktivitas kurang, nah nanti karbohidrat ini akan disimpan dalam bentuk lemak. Kemudian nanti juga bisa berperan dalam pembentukan protein ya, tapi kalau kalian makan banyak, aktivitas kurang, nah makanya lemak menjadi semakin banyak atau kita menjadi mengalami obesitas. 60% sampai 80% energi tubuh kita ini berasal dari karbohidrat ya adik-adik. Makanya tadi sebut sumber energi utama. Nah, bahan makanan sumber karbohidrat seperti gambar ini kalian sudah pasti tahu. Kalau umumnya ada nasi, kemudian ada roti, jagung, ubi, ada mie dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat masih karbohidrat. Di sana nanti akan terbagi ada yang disebut dengan monosakarida, disakarida, dan polisakarida berdasarkan panjang rantai karbonnya ya adik-adik ya. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana, tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi senyawa sederhana karena dia sudah merupakan yang paling sederhana. Contohnya apa? Glukosa, galaktosa, manosa. Ini gambarnya. Kemudian di sakarida, dia memiliki 2 molekul monosakarida, makanya disebut dengan di ya. Contohnya apa? Sukrosa, kita temukan pada gula pasir, maltosa pada biji-bijian, dan laktosa. Ini pada susu misalnya yang berasal dari hewan ya. Nih, ada 2 molekul monosakarida. Nah, lebih dari itu adalah polisakarida. Jadi tersusun dari banyak molekul monosakarida. Contohnya apa? Pati, selulosa, glikogen, atau tepung ya adik-adik kalau kita tahu amilum. Nah, ini dia susunannya ada 1, 2, 3, 4. Banyak molekul sakarida. Kemudian kita lihat yang kedua ya, protein. Nah, protein ini tersusun dari unsurnya adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan juga ada nitrogen ya. Protein dapat mengandung fosfor, belerang, dan sedikit besi. Peranan protein juga sangat penting adik-adik ya, sebagai nanti membangun tubuh untuk pertumbuhan, juga bisa berperan sebagai sumber energi, sama nih 4,1 kilokalori, sama seperti karbohidrat. Kemudian protein akan membentuk hormon dan enzim. Nah, kita tahu hormon ini penting untuk pertumbuhan ya. Kemudian enzim nanti dalam biosintesis, dalam berbagai reaksi kimia di dalam tubuh itu butuh enzim. Nah, kemudian memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi kalau kita jari kita ini terkelupas atau kena pisau nih, tergores, nah ada jaringan yang rusak, kemudian yang memperbaikinya sehingga utuh kembali seperti semula itu karena ada protein ya. Nah, protein juga bisa berperan sebagai larutan buffer, penyeimbang ya asam basa di dalam tubuh. Nah, nanti makanan itu akan diubah menjadi asam amino, baru bisa diserap oleh tubuh. Oke. Nah, protein sendiri tersusun dari banyak ikatan peptida. Nah, masih berbicara protein, tadi ada asam amino, bahwa protein ini akan diserap dalam bentuk asam amino ya.
Asam amino itu ada yang berupa esensial, ada non esensial. Berdasarkan apa itu? Berdasarkan yang tidak dapat disintesis oleh tubuh, itu yang disebut dengan esensial, makanya karena penting, tapi tubuh tidak dapat membuatnya, mensintesisnya, makanya didatangkan berasal dari luar tubuh atau dari makanan ya. Sementara non esensial ini tubuh bisa membentuk sendiri proteinnya. Ini contohnya yang esensial, valin, fenilalanin, metionin, arginin, sampai dengan lisin. Sementara non esensial, di mana tubuh bisa membuat sendiri, ada alanin, asam aspartat, citrulin, dan lain-lain sampai tirosin. Dan protein sendiri ada yang disebut dengan protein hewani dan protein nabati adik-adik ya, berdasarkan dari sumber proteinnya. Nah, sekarang kita lihat zat gizi yang ketiga, nutrisi, yaitu lemak. Oke, lemak juga tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kadang-kadang fosfor. Lemak tersusun dari gliserol dan asam lemak ya adik-adik. Dan nanti tubuh juga bisa menyerap dalam bentuk gliserol dan asam lemak. Selain itu fungsi lemak sebagai sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, K. Lemak juga sangat penting untuk melindungi organ tubuh kita ya. Jadi kalau orang yang punya banyak lemak, nah tubuhnya ini sebenarnya sangat terlindung kalau misalnya nih terjatuh bagian tulang tertentu kan banyak dilindungi oleh lemak. Nah, itu sangat membantu. Kemudian lemak juga memberi rasa kenyang di lambung karena lemak ini lebih lama untuk diproses ya adik-adik sehingga memberi rasa kenyang. Nah, lemak juga berperan sebagai cadangan makanan. Asam lemak sendiri nanti bisa dibagi lagi tersusun atas asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Ini berdasarkan dari sumbernya ya. Contohnya ini ada daging, susu, mentega untuk yang jenuh. Yang tidak jenuh, di sini ada dari ikan, minyak kelapa, minyak kedelai, dan lain-lain. Oke, sekarang kita lihat pada nutrisi yang berikutnya adalah mineral. Nah, mineral nanti bersama dengan vitamin dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit ya adik-adik, tapi fungsinya juga sangat penting sebagai pelindung, pengatur kerja alat-alat tubuh. Apa saja contohnya? Menjaga keseimbangan, ya mengatur keseimbangan cairan tubuh, proses pembekuan darah, kerja saraf, otot, bahkan metabolisme tubuh ya. Nah, tadi mineral sebenarnya dalam jumlah yang sedikit saja dibutuhkan, tetapi ada juga yang disebut dengan di sini makronutrien dan mikro. Dibutuhkan dalam jumlah banyak, ini dalam jumlah sedikit. Nah, natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, klorin, dan belerang adalah makronutrien. Sementara yang mikro, zat besi, yodium, fluor, dan tembaga. Contohnya tadi, mengapa dia sangat penting? Selain tadi mengatur kerja alat tubuh, dia juga akan membentuk tulang dan gigi adik-adik ya. Juga sel darah merah. Nah, sekarang kita masuk kepada vitamin. Nah, vitamin dibutuhkan dalam jumlah sedikit dan vitamin ini bisa larut, ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak. Beda-beda ya adik-adik. Nah, yang larut dalam air contohnya vitamin B, vitamin C. Yang tidak larut dalam air, dia bisa larut dalam lemak. Contohnya apa? Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Makanya kalau kita lihat banyak tuh vitamin C tinggal dicelup ke dalam air, kali ya kita meletakkan, kemudian kita bisa meminumnya. Tapi vitamin lain jarang ya. Biasanya tablet, vitamin A misalnya tablet langsung kita makan menggunakan air untuk ininya. Tapi bukan, kalau yang dilarutkan dalam air adalah vitamin C yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Vitamin B dan C. Nah, ini contoh vitamin dan peranannya. Vitamin A biasanya hubungannya dengan kesehatan mata. Kemudian vitamin B9 di sini dengan saraf selama kehamilan juga sangat penting vitamin B9, vitamin B12, vitamin C biasanya untuk imunitas, vitamin D, E, dan K. Kalian bisa melihat berbagai sumber di buku kalian sudah sangat lengkap ya, akibatnya dan sumbernya dari mana. Oke, sekarang kita lihat air. Air sangat penting karena
Air dapat melarutkan berbagai senyawa lain ya adik-adik. Oke, sebagai pelarut utama, air juga dapat menjaga stabilitas suhu tubuh kita, membantu pengangkutan sel, oke, kemudian membuang zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh kita. Dan air juga sangat berperan dalam reaksi biokimia tubuh ya. Oke, itu tadi berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Semoga kalian paham. Pada video selanjutnya kita akan melihat berbagai organ yang berperan dalam sistem pencernaan ya. Semoga kalian paham. Kalau masih ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan dalam kolom komentar dan kita bertemu pada materi selanjutnya ya. Salam.